Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Natasha dengan NIM 23020140. Saya salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya dari Fakultas MIPA dan Kesehatan dan Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan memenuhi tugas KDK konsep keperawatan dasar yang dibimbing oleh Ibu Maswarni. Di sini saya akan membawakan video tentang teori keperawatan Florence Nightingale, di mana keperawatan adalah layanan atau asuhan keperawatan profesional yang bersifat humanistik menggunakan pendekatan holistik yang dilakukan berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan yang berorientasi pada kebutuhan objektif klien, mengacu pada standar profesional keperawatan yang menggunakan etika keperawatan sebagai tuntunan utama. Yang pertama, teori keperawatan Nightingale sangat bermanfaat bagi dunia keperawatan yang melekatkan dasar teori keperawatan melalui filosofi keperawatan, yakni dengan mengidentifikasi peran perawat dalam menemukan kebutuhan dasar manusia pada klien serta pentingnya pengaruh lingkungan di dalam keperawatan orang yang sakit yang dikenal dengan teori lingkungannya. Biografi Florence Nightingale yaitu the most important lesson that can be given to nurse is to teach them what to observe, how to observe. Di mana Nightingale lahir pada tahun 1820 di Florence, Italia. Dan orang tua Nightingale sangat kaya dan sering kali melakukan perjalanan ke luar negeri. Nightingale adalah wanita yang cantik dan diharapkan untuk berperilaku seperti setiap wanita Victoria lainnya. Mengisi waktunya sebelum menikah dengan musik, membaca, bordir, dan belajar bagaimana menjadi nyonya rumah yang sempurna. Ketika Florence berusia 17 tahun, ia mulai merasakan simpati terhadap orang-orang di sekitarnya. Hingga pada usia 24 tahun, Florence memutuskan untuk membantu rakyat di rumah sakit, namun hal tersebut mendapatkan penolakan dari keluarganya. Sampai suatu ketika ia pergi ke Kaiserslautern, Jerman untuk belajar keperawatan dan institusi diakones. Dia belajar di sana selama 3 bulan dan kemudian kembali untuk melayani keluarganya. Lalu 2 tahun sebelumnya dia diizinkan untuk praktek keperawatan. Paradigma keperawatan menurut Florence Nightingale yaitu disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungan yang akan mempengaruhi dalam berpikir kognitif, bersifat efektif, dan bertingkah laku konatif. Dalam Kamus Filsafat memaparkan beberapa pengertian tentang paradigma secara lebih sistematis. Paradigma dalam beberapa pengertian adalah satu, cara memandang sesuatu. Kedua, dalam ilmu pengetahuan yang artinya menjadi model, pola, ideal. Lalu 3, totalitas premis teoris dan metodologis yang menentukan atau mendefinisikan status studi ilmiah konkret. Adapun menurut Nightingale ada 4 komponen paradigma keperawatan, yaitu manusia. Meskipun sebagian besar tulisan Nightingale merujuk kepada sebagian orang yang menerima keperawatan, dia percaya bahwa orang tersebut adalah makhluk yang dinamis dan kompleks. Nightingale membayangkan orang karena membandingkan fisik. Untuk sebagian besar, Nightingale juga menggambarkan seseorang pasien pasif dalam hubungan ini. Yang kedua ada lingkungan. Lingkungan dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat dimanipulasi untuk menempatkan pasien dalam kondisi terbaik bagi alam dan untuk bertindak. Teori ini memiliki komponen baik fisik maupun psikologis. Komponen fisik dari lingkungan mengacu pada ventilasi hangat, ringan, nutrisi, obat-obatan, dan stimulasi ruang, suhu, dan aktivitas. Ketiga, keperawatan.
Nightingale percaya keperawatan sebagai panggilan jiwa. Perawat adalah untuk membantu alam yang menyembuhkan pasien. Lalu, Nightingale melihat keperawatan sebagai ilmu manajemen lingkungan, di mana perawat yang menggunakan akal sehat, pengamatan, dan kecerdasan memungkinkan alam untuk efektif memperbaiki pasien. Hubungan proses keperawatan dalam tim kesehatan. Nightingale menempatkan lingkungan sebagai fokus asuhan keperawatan dan perhatian, di mana perawat tidak perlu memahami seluruh proses penyakit, merupakan upaya awal untuk memisahkan antara profesi keperawatan dan kedokteran. Nightingale juga memandang perawat sebagai secara sempit hanya sibuk dengan masalah pemberian obat dan pengobatan, tetapi lebih berorientasi pada pemberian udara, lampu, kenyamanan lingkungan, kebersihan, ketenangan, nutrisi, dan yang educate. Perawat selalu membantu proses penyembuhan pasien, di mana perawat itu dituntut harus bisa membuat lingkungan fisik, psikologis, dan sosial pasien selalu nyaman dengan lingkungan yang bersih. Kesimpulan dari teori Florence Nightingale yaitu teori keperawatan Florence Nightingale lebih memprioritaskan lingkungan sebagai aspek yang paling utama dalam proses penyembuhan pasien. Jika ada seorang yang sakit, maka lingkungan harus diperbaiki sedemikian rupa agar mendukung proses penyembuhan pasien. Menurut Florence, pelajaran paling penting yang dapat diberikan kepada keperawatan adalah mengajari mereka apa yang harus diamati, bagaimana mengamati apa gejala menunjukkan keadaan pasien yang membaik. Apa yang penting dari tidak ada pada bukti kelalaian dan tentang apa jenis kelalaian. Florence mengajarkan juga kepada perawat untuk berpikir tentang memberikan kenyamanan lingkungan pada pasien baik secara fisik maupun psikologi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada yang kurang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.